Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya dalam pelajaran agama Katolik pada hari ini. Hari ini adalah pertemuan kedua kita dan materi yang menjadi fokus kita hari ini yaitu tentang lingkungan turut mengembangkan diriku. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyadari peran serta lingkungan setempat dalam proses tumbuh dan berkembang sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Pada poin ini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa lingkungan tempat kita tinggal sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang kita, baik dalam bentuk karakter maupun kepribadian kita. Lingkungan yang dimaksud tentunya yang pertama tentu adalah keluarga kita, masyarakat, gereja, dan juga sekolah. Nah, pokok-pokok ini yang kita akan pelajari pada pelajaran hari ini. Manusia dan lingkungannya. Ada beberapa poin, sekitar 4 poin yang mau disampaikan dalam pengantar pelajaran kita hari ini. Yang pertama, manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini bertujuan agar ia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan memberi kita kemampuan akal budi. Tujuannya adalah agar kita bisa menggunakan kemampuan, menggunakan akal budi untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang cocok dan mana yang tidak cocok dengan kehidupan kita. Yang kedua, pengetahuan dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang ia tinggal. Jadi sekali lagi, tempat di mana kita tinggal mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian kita. Kita akan menjadi anak yang baik, anak yang pintar, ketika kita berada dalam situasi, dalam tempat yang mendukung pertumbuhan kita. Misalnya pendidikan yang baik, relasi yang baik. Tetapi, kalau kita berada dalam lingkungan yang tidak membantu perkembangan kita, itu turut mempengaruhi perilaku kita. Misalnya, berada dalam lingkungan yang sangat tidak toleransi, itu akan mempengaruhi perilaku kita terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang ketiga, apabila ia lahir dan besar dalam lingkungan yang damai dan toleransi, ia akan bertumbuh menjadi anak yang baik dan terbuka. Nah, ini poin yang perlu dipahami bersama, bahwa sekali lagi ketika kita berada dalam lingkungan yang baik, pasti kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, apabila ia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang kurang baik dan penuh dengan kejahatan, ia akan bertumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan egois, bahkan anarkis. Jadi sekali lagi, yang mau dipahami oleh kita bersama yaitu bahwa lingkungan tempat kita tinggal mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian kita, tingkah laku kita. Ada banyak sebenarnya lingkungan tempat di mana kita tumbuh dan berkembang. Ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, gereja, dan juga sekolah. Tetapi pada poin ini ada 3 aspek yang mau saya tampilkan, yaitu keluarga, tempat kita dibesarkan, mendapat kasih sayang dan pendidikan. Ini adalah lingkungan yang paling pertama, fondasi yang membentuk kepribadian kita. Kalau kita berada dalam lingkungan keluarga yang baik, yang penuh kasih sayang, yang penuh cinta kasih, yang penuh kedamaian, pendidikan yang bagus, kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Masyarakat, ini yang kedua, tempat kita berinteraksi dengan masyarakat luas dan bermain dan belajar hal-hal yang baru. Kalau kita memiliki latar pendidikan yang baik di keluarga, kita akan dengan mudah diterima dalam masyarakat. Dan dalam masyarakat ini, kita akan memperoleh pengetahuan dalam skala yang lebih luas. Kita akan berinteraksi dengan banyak orang, dengan keragaman, dengan latar belakang yang sangat berbeda. Kalau kita sudah terbiasa dengan lingkungan yang sangat beragam dan bisa saling menerima satu yang dengan yang lain,
Yang pasti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terbuka dan toleran. Dan yang ketiga adalah gereja, tempat kita mendapatkan pendidikan dan pendalaman iman. Gereja merupakan salah satu lingkungan yang sangat penting bagi kita umat Kristiani, di mana di situ kita dididik, dibina, dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang terbuka dan beriman. Keluarga merupakan fondasi yang paling dasar terbentuknya kepribadian kita. Di sini adalah tempat yang paling penting. Keluarga menjadi guru pertama untuk mendidik, membesarkan kita. Kalau kita memiliki latar belakang keluarga yang baik, pasti kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bergembira, anak-anak yang berbahagia. Masyarakat, tempat kita berinteraksi dan menunjukkan identitas diri kita yang sesungguhnya. Ketika kita belajar dalam keluarga, nilai-nilai yang baik dengan mudah kita terapkan dalam lingkungan masyarakat. Pasti orang akan bertanya, ini anak nih baik sekali, papa mamanya siapa, keluarganya siapa. Tetapi kalau kita berbuat yang jahat, pasti orang akan bertanya juga, ini dari keluarga mana. Maka tingkah laku kita, kepribadian kita mempengaruhi cara pandang orang terhadap kita. Lingkungan keluarga dan masyarakat sangat menentukan terbentuknya karakter dan kepribadian kita. Jika kita bertumbuh dalam keluarga dan lingkungan yang baik, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang terbuka dan peduli. Demikian pun sebaliknya. Jadi sekali lagi, faktor lingkungan mempengaruhi proses tumbuh kembang kita, mempengaruhi terbentuknya karakter dan kepribadian kita. Dan yang terakhir sebagai rangkuman, manusia diciptakan dengan keunikan dan karakter yang beragam. Keragaman itu adalah kesempatan bagi kita untuk saling belajar. Yang kedua, ia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pendidikan yang ia dapatkan. Kalau kita mendapat pendidikan yang cukup, tentu kepribadian kita juga mempengaruhi. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan, dan semakin bijaksana kita dalam berelasi dalam kehidupan bersama. Dan yang ketiga, lingkungan sekitar sangat berperan penting dalam proses tumbuh kembang kita. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan gereja, lingkungan sekolah sangat berperan penting dalam proses tumbuh kembang kita. Dan yang terakhir, jika berada dalam lingkungan yang baik, ia akan bertumbuh dengan baik. Demikian pun sebaliknya. Tapi saya percaya teman-teman semua memiliki latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang masyarakat yang sangat baik, kehidupan masyarakat yang sangat baik. Dan itu terlihat dari bentuk kepribadian yang kalian tunjukkan. Jadi sekali lagi, mari kita belajar yang baik dari keluarga, dari masyarakat, dari sekolah, dari lingkungan gereja. Semoga kita semua bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja, dan juga bagi negara. Terima kasih.